semua masyarakat kita, baik yang bergerak di sektor formal, informal, maupun kelompok rentan, itu wajib mendapatkan jaminan sosial. BPJS jam sostek begitu. Kolaborasi kita dengan Makassar Creative Hub ini kepada fasilitasi dalam rangka peningkatan skill tenaga kerja Pendataan dulu karena namanya kartu kuning. Iya. Jadi sekarang sudah warna putih. Itu juga sekarang itu sudah by system, sudah ada di platform digital namanya Siap Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di channel ini. Dan saya yakin juga Anda sudah menanti-nantikan kami kembali. Karena setiap kehadiran kami selalu memberikan informasi yang terupdate untuk Anda. Seperti hari ini, saya bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Tentu kita akan berbicara banyak seputar kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar. Sudah bersama saya saat ini ada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, ada Pak Dr. Andes Zainal Ibrahim. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian ada Pak Harudin Mustamil, Kabid Penempatan Tenaga Kerja di Senayan Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, siang-siang kita ngobrol santai Pak ya. Iya, Oke, kita berbicara banyak tentang ketenagakerjaan di Kota Makassar. Saya berawal dulu dengan Pak Hadi. Meskipun sudah berulang kali Pak, ini disampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi tapi kemudian tidak ada salahnya kalau kita kembali mengulang. Karena mungkin banyak para pencari kerja ataupun saudara-saudara kita yang sudah bekerja, ini masih juga biasanya kebingungan harus kemana ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang mungkin harus kita sampaikan, kembali sosialisasikan tupoksi dari Disnaker. Nah, untuk tupoksi seperti apa Pak? Terima kasih, Eda. Selamat siang pada para pemirsa semua. Untuk Dinas Tenaga Kerja adalah dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi dan pelaksanaan ketenaga kerjaan di Kota Makassar. Fungsi-fungsi ini, fungsi pemerintahan ini kita bagi dalam 4 bidang, ya. Pertama adalah perencanaan tenaga kerja, kemudian bidang kedua itu adalah bidang pelatihan kerja, kemudian ketiga adalah bidang penempatan kerja, Pak Bahar sebagai kepala bidang, dan keempat itu adalah bidang hubungan industrial dan jaminan sosial. Seluruh bidang-bidang ini melaksanakan fungsi-fungsi yang sangat penting dalam rangka bagaimana masyarakat Kota Makassar itu bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya, khususnya dalam melaksanakan kegiatan ketenagakerjaan. Saya akan coba menjelaskan masing-masing fungsi dari bidang-bidang itu. Ya, yang pertama misalnya perencanaan kerja. Bidang perencanaan kerja ini melakukan evaluasi, pendataan, bagaimana secara luas kebijakan ketenagakerjaan di Makassar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar, sehingga kita bisa mempunyai landasan kebijakan dalam rangka membantu masyarakat kita ini bisa mendapatkan kerja-kerja yang layak ya bagi kehidupan. Yang kedua adalah penempatan kerja ya. Kalau penempatan kerja ini nanti secara spesifik akan dijelaskan oleh Pak Bahar ya. Kemudian untuk fungsi pelatihan kerja, ini penting sekali juga fungsi pelatihan kerja karena perusahaan-perusahaan kita ini kan dalam rangka penerimaan tenaga kerja semua mempunyai dan menetapkan syarat-syarat tertentu sesuai dengan bidang apa yang dilaksanakan oleh postur. Nah, kadang-kadang syarat spesifik itu dalam pasar kerja itu belum terpenuhi. Nah,
kami di Dinas Tenaga Kerja ini punya kerjasama dengan hampir 100 lembaga pelatihan kerja di Kota Makassar. Ya. Nah, dengan cara itu, kami di Dinas Tenaga Kerja bisa menjadi jembatan antara pencari kerja dengan perusahaan. Bagaimana kualifikasi-kualifikasi kerja yang ditetapkan oleh perusahaan itu bisa matching dengan antara apa kebutuhan dari perusahaan itu dengan kualifikasi. Nah, ini kita bisa menempatkan teman-teman ini di lembaga pelatihan kerja. Iya. Yang terakhir adalah hubungan industrial dan jaminan sosial. Ini juga sangat penting. Iya. Kenapa? Setiap hari itu ada-ada saja permasalahan antara perusahaan dengan pekerja. Iya. Nah, kami di Dinas Tenaga Kerja ini perlu dan wajib bisa menyelesaikan hal itu. Makanya kami di Dinas Tenaga Kerja ini menyiapkan pejabat fungsional mediator namanya, yang memediasi antara permasalahan-permasalahan antara perusahaan dengan tenaga kerja. Dan ini hampir setiap hari ada. Nah, fungsi mediator kami ini adalah bagaimana memediasi permasalahan yang timbul antara perusahaan dengan tenaga-tenaga kerja itu. Ya, sedapat mungkin tentu fungsi mediasi ini hasilnya positif. Ya, ada kesepakatan kemudian antara perusahaan dengan pekerja. Nah, apabila tidak ada kesepakatan, biasanya kita membuat sebuah analisis dan dituangkan dalam surat kepada perusahaan yang dalam bentuk format surat anjuran. Ya, surat anjuran ini kemudian dianalisis oleh perusahaan itu dengan tim legalnya tentunya, karena setiap perusahaan kan ada tim legal. Dan biasanya mereka kemudian bersepakat menerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, dan itu dituangkan dalam format kesepakatan antara perusahaan dengan tenaga kerja. Tapi apabila fungsi-fungsi mediasi tersebut tidak berjalan, biasanya permasalahan ini dilanjutkan di pengadilan hubungan industrial. Ya, dan tentu Dinas Tenaga Kerja juga akan dimintai pendapat di dalam mediasi di pengadilan hubungan industrial tersebut. Dan terakhir, dalam bidang ini juga punya fungsi yang sangat-sangat strategis saat ini karena terkait dengan 7 program prioritas Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yaitu Makassar Berjasa. Makassar Berbagi Jaminan Sosial. Nah, kita paham, mungkin tidak semua pemirsa yang budiman ini mengetahui bahwa kan kadang-kadang kita mengatakan bahwa, wah, kalau mau diberikan jaminan sosial itu biasanya pekerja-pekerja yang ada di sektor formal semua. Ya, padahal tidak semestinya begitu. Ya, semua masyarakat kita, baik yang bergerak di sektor formal, informal, maupun kelompok rentan, itu wajib mendapatkan jaminan sosial, BPJS Jamsostek begini. Nah, di sini fungsi program Makassar Berjasa itu untuk melindungi masyarakat kita, khususnya masyarakat rentan kita, ya, untuk mendapatkan yang namanya JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKN, Jaminan Kematian, dan ada inovasi terbaru yang mungkin baru pertama kita di Indonesia itu Jaminan Hari Tua. Jadi tiga-tiga ini ya di-cover oleh pemerintah kota di dalam APBD kita ya, yang tahun ini kita sudah tuangkan di dalam APBD Kota Makassar. Untuk pekerja rentan kita ini kita cover sebanyak 45.000 orang warga Makassar. Oke. Iya. Jadi misalnya gini Pak Kadis, contohnya saya punya asisten rumah tangga, punya juga misalnya yang mengurus kebun di rumah. Itu bagaimana caranya agar saya bisa mengikut sertakan keduanya ini? Nah, ini pertanyaan menarik. Ya.
Ini sudah menjadi kewajiban menurut undang-undang, walaupun itu pekerja informal, itu sudah wajib didaftarkan di BPJS Jam Sostek. Nah, mekanismenya memang bisa menghubungi BPJS Jam Sostek terdekat. Tapi masyarakat rentan kita yang memang bekerja di sektor informal itu tetap di-cover oleh pemerintah kota, yang di mana iurannya langsung dibayarkan pemerintah kota ke Jam Sostek. Jam sostek. Nah, Ya. 4 bulan itu untuk karena ini kita tahap awal sesuai dengan kondisi keuangan kita, itu kita berdasarkan data DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tahun 2026 untuk desil 1 sampai desil 3. Dan itu kita mengcover keseluruhan JKK, JKM, dan JHT. Ditambah beasiswa Bagi putra-putri. bagi putra-putrinya. Ya, waduh. Ini kabar gembirakan, Pak, ya. Tentu saja warga Kota Makassar. Nah, untuk informasi bisa langsung ke bisa ke dinas tenaga kerja, dan bisa ke untuk lainnya ya, dan persyaratan tertentu itu bisa langsung menghubungi BPJS Ketenaga Kerja. Kalau praktis ke Disnaker saja nanti akan dibantu di situ, Pak, ya. Bisa. Nanti kita fasilitasi di dinas tenaga kerja. Nah, ada satu bidang yang bersama kita saat ini dari bidang penempatan tenaga kerja, ya. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan ada beberapa bidang. Nah, untuk bidang penempatan tenaga kerja ini, boleh mungkin sedikit menyampaikan lebih detail seperti apa kemudian tugas pokok dan fungsinya, Pak? Oh iya, baik. Bu, saya izin Pak Kadis. Jadi Bapak Ibu sekalian, serta Budiman yang juga hadir secara online. Jadi kami dari bidang penempatan tenaga kerja, jadi salah satu bidang dari 4 bidang yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Jadi secara garis besar tugas fungsi kami itu terkait bagaimana mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Bagaimana supaya link and match antara kebutuhan daripada dunia usaha dan industri dengan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Dan di samping itu baik juga terkait di dalam negeri, penempatan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kegiatan kami itu dimulai dengan ada namanya pelayanan antar kerja. Jadi pelayanan antar kerja, ada kesiapan masyarakat untuk memasuki dunia kerja, itu kemudian dilakukan pendataan, dulu namanya kartu kuning. Jadi sekarang sudah warna putih. Iya, dulu kan istilahnya kartu kuning malah sudah melekat namanya. Ya, jadi itu juga sekarang itu sudah by system, sudah ada di platform digital namanya Siap Kerja. Jadi sudah terintegrasi secara nasional, dan di admin super adminnya itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman pencari kerja yang mau mencari kerja setelah mau membuat kartu pencari kerja itu punya akses untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang ada di secara nasional. Jadi tidak hanya terbatas di Makassar saja, tetapi dalam platform Siap Kerja itu bisa mencakup secara nasional. Terus kemudian pemberian informasi lowongan pekerjaan, kami juga aktif bekerja sama dengan teman-teman HR perusahaan-perusahaan. Jika ingin rekrutmen itu bisa kami fasilitasi, bisa kita ini. Jadi kita bantu publikasi baik secara media sosial, misalnya sekarang itu lewat Instagram, lewat Facebook, itu ada berbagai medsos lah itu ininya. Tetapi dalam penyampaian itu tentu kami juga selektif, ya, jangan sampai muncul informasi lowongan kerja yang tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena di kondisi-kondisi sekarang juga kan banyak juga ada saja yang memanfaatkan kesempatan. Terus juga pelaksanaan juga kita biasa laksanakan itu job fair. Iya, jadi cuma dalam pelaksanaan 2 tahun kemarin itu kita tidak laksanakan, itu karena kita merubah pola. Jadi kita mengundang perusahaan memang serius dalam membuka lowongan pekerjaan, kita undang untuk wawancara, work interview di kantor. Jadi kita fasilitasi
tempat dan juga mencarikan kandidat yang cocok terhadap kalau ini karena kami menganggap juga mohon maaf ini karena kami melihat Jover kemarin itu masih apa ada ketidakpercayaan dari masyarakat karena mereka kemudian melihat orang berdesak-desakan Iya. bawa map ini terus kemudian tidak Masih bertanya jelas masih yang bertanya jelas. iya Ini onan. iya betul itu jadi kami apa maju beberapa tahap jadi sudah tidak ada lagi seleksi berset jadi memang tahap wawancara Iya. jadi sudah masuk ke tahap wawancara untuk mendapatkan kandidat sehingga kami juga bisa dapat laporan-laporannya dan juga ada kepercayaan kepada masyarakat bahwa yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan betul-betul memang mencari membantu mencarikan pekerjaan. Iya. Terus kegiatan kami juga itu ada namanya pembinaan bursa kerja khusus. Iya. Jadi jembatan di satuan pendidikan baik itu di SMK, SMA maupun di perguruan tinggi, Dinas Ketenagakerjaan dalam melakukan pelayanan antar kerja untuk alumninya, jadi itu dibentuk bursa kerja khusus. Iya. Secara formal namanya bursa kerja khusus, tetapi banyak di universitas itu namanya kayak career center, ada juga development center itu ini tapi intinya itu adalah bursa kerja khusus bagaimana memberikan pelayanan kerja. Jadi kami mengajak dari satuan pendidikan untuk tidak hanya bertanggung jawab pada sistem perkuliahannya saja sampai di perkuliahan saja, tetapi bagaimana mencarikan pekerjaan, satu pekerjaan kepada ini. Jadi membentuk, memfasilitasi namanya bursa kerja khusus. Jadi iya, jadi ada kelembagaan di satuan pendidikan namanya bursa bursa kerja khusus, bagaimana memberikan pelayanan antar kerja khusus untuk alumninya. Ya. Ya itu. Di samping juga itu kami di bidang penempatan tenaga kerja itu juga melakukan apa, verifikasi dan pendampingan untuk bekerja ke luar negeri. Ya, jadi sekarang Yang kejep. iya, itu iya betul. Jadi karena sekarang ini masa transisi. Iya. Jadi dulu kan ada sekarang kementerian baru namanya Kementerian P2MI, Iya. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi sekarang transisi semua sistem yang terkait dulunya ada di Kemnaker, bekerja ke luar negeri itu kemudian dialihkan ke kementerian baru ke PDMI. Dulu di sistem siap kerja, sekarang berubah ke Sisko P2MI ya dikelola oleh ini. Tapi sekarang dari proses apa transisi. Jadi kita diminta untuk melaporkan juga admin-admin yang akan nanti berperan di sistem tersebut. Terus ada juga terkait dengan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Ya, jadi kami juga dilibatkan walaupun itu memang pelayanan yang langsung ditangani oleh tingkat nasional ya, karena ini kan sifatnya antar negara jadi ditangani oleh kementerian tetapi biar bagaimanapun juga dalam satu wilayah tetap kita ada monitoring ada ini bahkan kami juga ada mendapatkan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing itu di tahun kedua oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kegiatan-kegiatan kami itu sebagian besar seperti begitu, Bu. Jadi bagaimana kesiapan masyarakat untuk memasuki dunia kerja. Iya. Terus ada satu lagi, Bu, terkait dengan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Ya, jadi bagaimana menciptakan, mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif. Tapi ini terkait dengan penyandang disabilitas. Karena juga ada amanah dari Undang-Undang 8 bahwa ada kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas kalau di swasta itu 1% dari keseluruhan jumlah karyawan dan 2%. Nah, beranjak dari itu kemudian kami membentuk namanya unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Jadi di sini kami berfungsi untuk bagaimana memberikan pendampingan pada teman-teman pencari kerja, teman-teman disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman non disabilitas karena kita menyadari juga bahwa semua punya hak untuk sama-sama. Jadi kalau adanya kan no one left behind, ya tidak ada yang tertinggal. Terus juga pendampingan kepada pemberi kerja, bagaimana menciptakan kondisi kerja yang inklusif, bagaimana sarana prasarana yang bagus, yang ramah disabilitas,
Dan dalam pelaksanaannya itu kami juga didampingi oleh tim pendamping. Jadi ada tim pendamping ULD yang itu berasal dari organisasi teman-teman penyandang disabilitas. Karena kami menyadari juga berbicara disabilitas tanpa melibatkan teman Mereka. disabilitas itu kan tidak Mhm. efektif. Oh, Jadi jadi sudah ada pelatihan ya, jadi iya, kan di setiap SPD sepertinya Pak ya, iya betul ketika betul. menerima disabilitas sudah bisa Iya, berkomunikasi gitu ya. berkomunikasi. Jadi kita pernah buat pelatihan bahasa isyarat. Iya, Tapi betul. pelatihan bahasa isyarat ini kami utamakan kepada petugas-petugas front office di SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi teman-teman kayak dinas sosial, rumah sakit, puskesmas itu kemudian karena kami menganggap bahwa kadang karena komunikasi yang tidak Iya, nyambung sehingga pelayanan tidak dapat tidak diberikan, maksimal. tidak maksimal. Jadi setelah diberikan pelayanan ternyata sudah bisa connect, alhamdulillah. Bagaimana juga pelibatan juru-juru bahasa isyarat di setiap momen-momen kegiatan-kegiatan seremoni di pemerintah Kota Makassar itu melibatkan juga guru bahasa isyarat. Artinya bagaimana teman-teman disabilitas ini tidak ditempatkan di ujung, tetapi kemudian Dilibatkan. dilibatkan mulai dari awal rencana sampai dalam hasil dari pembangunan. Kira begitu di bidang kami. Iya. Iya. Pak Kadis, Disnaker juga punya tugas untuk bisa apa namanya, meningkatkan kualitas para pencari kerja Pak ya, dengan mungkin memberikan pelatihan. Ini seperti halnya juga Makassar Creative Hub, ini kan pastinya juga sudah ada upaya yang dilakukan. Boleh sedikit gambaran Pak, bagaimana untuk kondisi saat ini pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pencari kerja? Oh iya, menarik ini memang. Dari 7 program unggulan Bapak Wali Kota Iya, dan Ibu Wakil Wali Kota itu, di samping Makassar Berjasa, iya, Makassar Berbagi Jaminan Sosial, nah, juga Makassar Creative kreatif. Hub. Iya, Nah, jadi kita sesama program unggulan itu berkolaborasi iya. juga ya. Kolaborasi kita dengan Makassar Creative Hub ini kepada fasilitasi dalam rangka peningkatan skill tenaga kerja karena tempat Makassar Creative Hub di sana itu menjadi tempat untuk digunakan peningkatan skill tenaga kerja Betul. yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar beserta lembaga pendidikan, ya tentunya yang terkait sesuai dengan spesifikasi karena kan kita banyak spesifikasi pendidikan dan keahlian yang dilaksanakan. Iya. Nah, itu kita juga untuk memperkuat itu tentu kita membuat sertifikat untuk menyatakan bahwa kualitas itu sudah tersertifikasi oleh lembaga pendidikan yang sudah distandarisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan itu cukup efektif memang, tapi bukan sampai di situ saja, karena program kita ini bukan hanya mendidik masyarakat kita pencari kerja, tapi kita juga mengusahakan itu link and match. Iya. Bagaimana menghubungi perusahaan-perusahaan Iya. sehingga mereka bisa diserap di perusahaan itu. Tapi kemudian bagi masyarakat kita yang dilatih secara mandiri, Iya. misalnya yang bergerak misalnya dalam pelatihan mesin jahit. Nah, supaya langsung bisa mandiri dan mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang didapatkan itu, pemerintah Kota Makassar itu memfasilitasi dengan memberikan mesin jahit. Iya. Ya, jadi langsung mendapatkan barangnya sehingga langsung bisa bekerja, gitu. Ya, jadi ada 2 pola yang kita bangun. Kalau dia pelatihan itu nanti hasilnya bersifat mencari kerja yang mandiri, kita fasilitasi dengan alat dan peralatan. Tapi kalau kemudian dia berhubungan dengan skill yang dibutuhkan perusahaan, itu kita mencarikan perusahaan yang bisa menerima mereka sesuai dengan skill yang kita sudah latih. Menambahkan Iya. mungkin Pak, seperti apa itu? Saya sedikit menambahkan. Iya. Jadi di bidang kami itu selain penempatan yang secara formal, Iya. itu ada program kegiatan kami namanya perluasan kesempatan kerja. Mhm. Jadi perluasan kesempatan kerja ini bagaimana memberikan keterampilan-keterampilan dasar sebagai tambahan kepada masyarakat yang tergolong dalam setengah pengangguran atau yang korban PHK. Terus ini programnya namanya tenaga kerja mandiri seperti Iya. disampaikan oleh
Pak Kadis, jadi kita memberikan bagaimana supaya tenaga kerja ini bisa mandiri, bisa berwirausaha, menciptakan kebersamaan sendiri, itu dengan program tenaga kerja mandiri. Ya. Tetapi melihat juga potensi yang dimiliki. Jadi untuk tahun 2026 ini pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja itu akan menyisir kepada eh, di Makassar Utara. Jadi kemarin ya, jadi memberikan pelatihan-pelatihan, baik itu misalnya pelatihan servis motor, pelatihan cuci motor, Iya. pelatihan cuci AC, atau apapun yang menjadi apa, menjadi minat bakat. Tetapi harus dilihat juga minat bakatnya, gitu. Iya. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan passion-nya di situ. Seperti yang disampaikan Pak Kadis, setelah lakukan pelatihan itu akan diberikan bantuan alat dan bahan, karena kita menyadari juga untuk bagaimana supaya bisa kemudian berkembang, berusaha, itu harus dibekali dengan alat, alat dan bahan. Dan setelah itu juga ada namanya kegiatan TKM lanjutan, tenaga kerja lanjutan. Jadi kita monitoring juga Iya. sampai sejauh mana pelaksanaan ininya, karena bantuannya ini sifatnya kalau di kegiatan perluasan kesempatan kerja itu sifatnya berkelompok. Iya. Jadi ada kelompok-kelompok, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah kemudian bisa diteruskan, dikembangkan, atau bagaimana. Itu ada namanya program tenaga kerja mandiri. Ya. Selain daripada itu juga kita mengakomodir usulan-usulan yang ada di Musrembang. Iya. Musrembang katakanlah kan ini, apalagi ini sekarang kondisinya lagi pelaksanaan Musrembang, ya, jadi ada beberapa usulan-usulan yang dari kelurahan, kemudian kecamatan, dan akhirnya sampai di tingkat kota. Itu kemudian kita akomodir untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan. Yang paling banyak apa Pak di Musrembang? Iya, jadi yang paling banyak itu tergantung dari segmennya juga. Karena Iya. saya lihat itu kayak menjahit, terus kalau yang ibu-ibunya kuliner, tata boga, Ya. terus juga misalnya kalau ke daerah-daerah Barombong itu banyak mengusulkan terkait pelatihan kuliner pisang. Mungkin karena mungkin di sana nampaknya sama pengolahan ikan. Jadi teman-teman yang ada di pulau itu kalau kayak musim hujan kayak gini kan Iya. kan ini, jadi ada beberapa pelatihan-pelatihan pengolahan tergantung dari potensi yang dimiliki di sumber daya yang ada di lingkungannya situ. Kalau di tingkat di daerah-daerah perkotaan, rata-rata usulannya itu terkait dengan misalnya pelatihan servis HP, servis apa, cuci AC, yang memang kita semua potensinya memang kita sudah tidak bisa lepas dari HP, jadi Iya. mungkin menjadi peluang 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 usaha jadi ini. Dan itu terpantau Pak ya, Iya. mana kemudian ketika mereka sudah diberikan pelatihan, diberikan alat, itu terpantau Iya, Pak ya? betul. Jadi ada memang program monitoringnya, Iya. evaluasinya terkait kemudian pelatihan-pelatihan PKM. Jadi tetap, jadi teknisnya itu ya kita buat ada grup-grup WhatsApp. Jadi grup-grup WA, kita lihat ininya, dan juga kita kerjasama juga pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan ini kerjasama dengan tadi lembaga pelatihan kerja. Iya. Jadi lembaga pelatihan kerja ini tidak hanya bertanggung jawab eh, pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi bagaimana setelah pelatihan, karena inti dari pelatihan itu adalah pasca pelatihan, kemana setelah pelatihan. Iya, Itu betul. jadi mereka juga ada tanggung jawab untuk menyalurkan atau ini setidak-tidaknya kan LPK ini kan dia punya jaringan, sudah ada perusahaan-perusahaan yang temannya atau ini, ya itulah yang kemudian skemanya begitu. Jadi sebelum kita ini harus jelas dulu mau kemana ini, mau dibawa kemana ini hasil-hasil pelatihannya, ya. Jangan sampai istilahnya melatih apa? Tidak tepat Iya, sasaran. tidak tepat sasaran, betul. Oke. Iya, betul. Tadi saya coba kembali ke apa namanya, persoalan ketenagakerjaan. Mungkin dari dulu hingga saat ini selalu saja ada poin perselisihan hubungan industrial. Kalau untuk Makassar, Pak, seperti apa yang Pak Kadis melihat hingga saat ini? Apakah dengan sudah banyak edukasi yang disampaikan baik kepada para pengusaha, kepada para pekerja, sehingga kemudian ini menurun perselisihan kasus ini, atau seperti apa? Ya, jadi memang perlu kita pahami Iya. bahwa istilah
perselisihan itu kan tidak semata-mata negatif. Iya, Jadi yang kita tangani itu juga perselisihan yang positif. positif. Maksudnya begini, bukan positif dari dampaknya. Iya, Bahwa yang dimaksud positif itu adalah bahwa yang masuk menyampaikan kita bahwa ada misalnya pemutusan hubungan kerja itu karena efisiensi. iya. Jadi bukan hanya karena berselisih bahwa Di PHK langsung. di PHK langsung enggak, ya. Ya, yang dimediasi ini adalah yang memang berselisih karena sudut pandang yang berbeda. Iya, Misalnya perusahaan menganggap pekerja membuat kesalahan terhadap perusahaan, atau kemudian pekerja menganggap perusahaan itu tidak memberikan haknya kepada dia. Itu yang kita lihat negatif. Nah, itu yang kemudian kita mediasi di dinas. Tapi sebenarnya yang masuk ke kita itu, walaupun itu masih dianggap hubungan industrial, termasuk juga pelaporan dari perusahaan yang di PHK tetapi normal. iya, Misalnya karena perusahaan itu merugi. iya. Jadi ada efisiensi dan biasanya yang begitu tetap dilaporkan ke Disnaker, tapi ada surat pernyataan daripada pekerja mengatakan bahwa PHK itu mereka terima. Ya, Karena kondisi perusahaan. karena kondisi perusahaan. Jadi tetap itu dalam kerangka hubungan industrial. Ya, begitu maksudnya. Jadi tidak semata-mata karena sudut pandang yang berbeda, tidak. Ya, semua pengurangan atau terjadi karena kita anggap itu juga bagian daripada perselisihan Ya. dalam konteks terminologinya. Ya. Baik, Pak Kadis, ada himbauan yang mau disampaikan? Dan saya tambahkan dulu dari sebenarnya yang masuk ke tenaga kerja itu kalau dilihat dari 180% itu sebenarnya yang normal. Oh, oke. Hanya yang berselisih betul-betul yang tidak ada kesepahaman itu hanya 20%. Oke. Yang kita ini. Sudah terlihat bahwa ada kemajuan. Iya, iya. Lagi, Iya. Pak ya. Dan juga yang masuk ke pengadilan hubungan industrial itu kecil sekali. Lebih kecil sekali. Bisa diselesaikan. Bisa rata-rata bisa kita selesaikan di dinas tenaga kerja. Itu mungkin Pak Kadis akan sampaikan himbauan, silakan. Saya kira perlu kita bersama-sama melihat bahwa Dinas Tenaga Kerja ini punya fungsi juga untuk membantu masyarakat kita memediasi dalam rangka peluang-peluang kerja yang ada di Kota Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa semua perselisihan industrial tenaga kerja itu sedapat mungkin bisa disampaikan kepada kami di Dinas Tenaga Kerja sehingga kita bisa memediasi sehingga mendapat win-win solution. Yang terakhir adalah bahwa pemerintah Kota Makassar ini mengharapkan bisa memberikan keamanan kerja bagi seluruh pekerja dan masyarakat Kota Makassar ya secara bertahap. Ya, kalau yang saya sampaikan tadi itu kita mengcover tahun ini 45.000 lebih. Dari sebenarnya yang kita rencanakan mengcover itu dari penduduk rentan itu sebanyak 81.466 orang. Tapi sebenarnya yang di cover dengan secara mandiri itu untuk tingkat Kota Makassar itu cukup besar ya. Sudah 266.000 orang dan kita termasuk yang sudah melampaui universal coverage jam slot di Indonesia yang ditetapkan sebenarnya 47%. Yang saat ini kita sekarang sudah 54% dan kita berharap nanti pada tahun ini kita sudah meningkatkan itu sampai 64%. Jadi betul-betul kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan fiskal kita. Oke. Semoga program-program kerja kemudian bisa berjalan dengan lancar, Pak Kadis, dimudahkan semuanya. Terima kasih Pak Kadis, Pak Dr. Zainal Ibrahim, kemudian Pak Baharudin Rustam. Terima kasih juga sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di sini. Saya Ida Fahri mohon diri, sampai jumpa.